Saudara sekalian, seringkali kita sebagai petani walet memperdebatkan masalah penggunaan pakan atau extra feeding di dalam RBW. Di satu sisi, beberapa kalangan menganggap sebuah RBW tidak perlu diberikan pakan tambahan. Di sisi lain, beberapa petani tetap memberikan pakan tambahan dengan harapan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi perkembangan RBW-nya. Tidak jarang, perbedaan pandangan ini membuat kita khususnya para petani walet pemula menjadi kebingungan untuk menentukan mana yang sebaiknya diikuti. Namun menjadi bingung adalah tanda bahwa kita sedang dalam proses belajar. Pertanyaannya, apakah ada bukti nyata yang memperlihatkan bahwa serangga dari pakan buatan yang kita sediakan di dalam RBW akan dimakan oleh burung walet? Memang benar, sejauh ini belum ada bukti nyata yang dapat membenarkannya. Minimnya penelitian yang dilakukan membuat fungsi penggunaan pakan tidak dapat diterima secara akal sehat oleh sebagian kalangan, sehingga beberapa di antaranya meragukan bahkan justru menyepelekan penggunaan pakan tambahan. Dikarenakan keterbatasan informasi dan literatur yang menjelaskan ini semua, maka menggunakan logika adalah jalan ninja saya. Karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan pakan tambahan di dalam RBW. Sungguh saya katakan, sebenarnya saya tidak berhak menjawab pertanyaan seperti ini. Saya juga tidak punya kewajiban untuk membuktikan kepada mereka mengenai sejauh apa efektivitas penggunaan pakan tambahan di dalam RBW. Lagi pula, saya hanya seorang petani walet yang masih belajar, bukan penjual pakan walet, bukan pula seorang konsultan. Sehingga saya merasa tidak memiliki beban moral untuk memberi jawaban yang memuaskan bagi mereka, karena sejatinya saya bukan alat pemuas. Mungkin saja, jika ada penelitian menggunakan kamera yang mampu merekam gambar dengan kecepatan dan resolusi tinggi di dalam RBW akan memperlihatkan secara jelas bagaimana burung walet menyambar serangga ketika melintas memasuki LMB atau ketika bermanuver di area roofing room. Namun sejauh ini, sepengetahuan saya, belum pernah ada yang mencoba untuk meneliti hal ini lebih lanjut. Usaha pembuktian hanya dengan bermodal kamera CCTV tentu merupakan hal yang kurang tepat, mengingat resolusi dan kecepatan kamera CCTV tidak akan mampu menangkap gambar burung walet yang menyambar serangga dengan ukuran yang sangat kecil. Namun satu hal yang bisa saya luruskan dari sudut pandang saya sebagai petani, bahwa penggunaan pakan tambahan merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh petani untuk mengharapkan hasil terbaik bagi RBW-nya. Terlepas efektif atau tidaknya, untuk saat ini kita belum punya teknologi yang tepat untuk mengetahuinya. Sejauh ini, belum ada metode yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan pakan dan korelasinya terhadap perkembangan populasi di suatu RBW. Namun hipotesis saya bahwa banyaknya serangga kecil yang dihasilkan dari pakan buatan di dalam RBW, cepat atau lambat tidak akan bisa terlepas dari siklus rantai makanannya. Percaya tidak percaya, burung walet pasti akan menyantapnya, entah di dalam RBW ataupun di luar RBW, dan saya mengamini hal itu. Dan yang lebih penting lagi, saya berpegang pada prinsip untuk memberi feedback yang positif bagi burung walet. Burung walet sudah memberikan saya keuntungan ekonomi dan saya tidak akan berat hati untuk menyisihkan sebagian pendapatan guna memberinya pakan tambahan, meskipun saya sadar sepenuhnya bahwa pakan yang saya sediakan ini tidak akan sebanyak seperti yang disediakan oleh alam. Namanya juga extra feeding, gunanya sebatas pakan tambahan. Dan saya percaya seekor serangga yang sudah ditakdirkan untuk dimakan oleh burung walet tidak akan bisa lolos dari ikatan rantai makanan, meskipun serangga tersebut bersembunyi di antara dedaunan yang lebat. Sebagai petani, saya juga sempat pesimis mengenai fungsi penggunaan pakan. Namun semakin jauh saya memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, rasa pesimis itu perlahan berubah menjadi optimis. Saya senang telah melakukan apa yang mampu saya lakukan. Dan saya pribadi memutuskan untuk konsisten memberikan pakan tambahan di dalam RBW. Akan kurang bijaksana jika seseorang memberi pakan tambahan di dalam RBW dengan harapan agar burung walet hanya mengandalkan pakan di dalam RBW saja, bahkan bergantung sepenuhnya pada pakan tersebut tanpa pergi keluar gedung untuk mencari makan di alam. Sehingga burung walet diharapkan hanya bermain di dalam RBW dan membuat RBW terlihat ramai sepanjang hari, sementara hal tersebut menyenangkan hati petani.
Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menurut saya perlu diluruskan. Sekali lagi, sebanyak apapun serangga yang dihasilkan di dalam RBW, tentu tidak akan membuat burung walet merubah naluri hidupnya, yaitu mencari makan di alam. Burung walet akan tetap terbang keluar RBW untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kita tidak perlu memperhitungkan pakan yang sudah kita sediakan di dalam RBW dengan ikhlas. Percayalah bahwa setiap usaha tidak ada yang sia-sia. Hukum alam akan selalu berlaku bagi mereka yang memiliki niat baik, karena serangga yang dihasilkan dalam RBW akan terbang keluar mengikuti sumber cahaya melalui LMB dan berterbangan di sekitar RBW. Ini merupakan sifat alami serangga untuk mendatangi sumber cahaya yang pada akhirnya mengantarkan serangga-serangga tersebut keluar dari RBW. Fenomena seperti inilah yang diharapkan dapat mempromosikan RBW untuk menarik perhatian koloni walet dari luar gedung. Ketika suara panggil sudah memainkan perannya untuk membuat walet penasaran, pakanlah yang kemudian membayar rasa penasaran burung walet tersebut. Percayalah bahwa serangga yang berada di dalam RBW tidak akan berdiam diri selamanya di dalam wadah tersebut. Tidak pula jumlah serangga di alam akan selalu meningkat setiap harinya, karena pada waktu-waktu tertentu, khususnya musim kemarau, jumlah pakan di alam akan semakin menipis. Kehadiran pakan tambahan akan menjadi pendukung yang penting untuk disediakan di dalam RBW sebagai asupan tambahan bagi burung walet ketika itu memang diperlukan. Selain itu, tersedianya pakan tambahan juga diharapkan akan bermanfaat bagi burung walet muda yang belum mampu menjangkau lokasi pakan yang begitu jauh, sehingga walet muda tetap dapat memanfaatkan serangga yang dihasilkan dari RBW kita sebagai tambahan makanan. Ingat, sebagai tambahan, bukan pemenuhan kebutuhan. Pahamilah batasan ini. Jika burung walet merasa kekurangan asupan pakan, saya pikir burung walet tetap akan memakan serangga dari pakan tambahan tersebut, cepat atau lambat, entah di dalam atau di luar RBW, entah pada siang atau malam hari, entah saat hujan atau musim kemarau, entah yang memakan itu burung walet dari gedung kita atau burung walet dari gedung tetangga, entah Anda setuju atau tidak dengan pendapat ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang punya kendali untuk mengatur keadaan tersebut. Maha benar Tuhan dengan segala firman-Nya bahwa pengetahuan manusia itu sempit, dan saya mengimani itu. Dan tentu kita tidak akan menyadari hal ini sepenuhnya, karena tidak semua kenyataan itu dapat dicerna oleh akal sehat. Sesuatu yang tidak terlihat akan selalu terjadi di luar nalar berpikir, hanya saja keterbatasan indera manusialah yang menghalanginya. Lantas, mengapa keterbatasan tersebut membuat kita mengambil kesimpulan bahwa sesuatu itu tidak berarti nyata? Karenanya, jangan pernah menyepelekan sesuatu, meskipun itu kecil. Dan bagi mereka yang tidak percaya terhadap fungsi pakan tambahan, suka tidak suka, saya pikir mereka juga sama-sama tidak punya dasar untuk membuktikan bahwa serangga yang dihasilkan dalam RBW tidak akan dimakan oleh burung walet. Mereka akan selalu menuntut bukti yang bisa dipercaya oleh mata, dan mereka hanya akan percaya jika burung walet terlihat banyak yang bermain di dalam RBW disebabkan ketergantungan akan serangga yang dihasilkan. Sedangkan di saat yang sama, kita tahu bahwa kita tidak mungkin memaksa burung walet agar selalu berada di dalam RBW sepanjang hari. Dan menurut saya, ini merupakan sebuah kecelakaan berpikir. Jika demikian cara berpikirnya, lantas pertanyaannya yang menjadi PR untuk mereka, kemana perginya serangga yang dihasilkan dari media pakan yang kita sediakan di dalam RBW? Jadi perbedaannya terletak pada kepercayaan setiap petani. Ada petani yang percaya pada penggunaan pakan dan ada juga yang tidak percaya. Namun persamaan di antara keduanya bahwa kita semua sama-sama hanya sebatas menggunakan persepsi tanpa pernah mau peduli dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kabar baiknya, tidak ada undang-undang di negara ini yang melarang untuk menggunakan pakan di dalam RBW. Jika Anda mau memberikan pakan, silahkan diterapkan. Jika tidak, silahkan diabaikan. Tidak ada paksaan, tidak ada suatu keharusan. Yang terpenting, kita harus menerima bahwa setiap konsep dalam bidang budidaya walet memang selalu memiliki konsekuensi. Artinya, segala praktek yang diterapkan oleh setiap petani tidak berarti salah. Hanya saja permasalahan yang dihadapi dan langkah tepat yang harus dilakukan memiliki beberapa perbedaan. Namun tujuan semua petani walet akan selalu sama, yaitu untuk menjadikan sebuah RBW yang produktif.
Bisa jadi bagi petani yang RBW-nya berada di lokasi pakan, merasa tidak perlu memberi pakan di dalam RBW, karena lokasi di RBW-nya sudah didukung oleh pakan alam yang melimpah. Bisa jadi RBW di lokasi sentra menjadi sangat sukses meskipun petani tidak pernah sama sekali memberi pakan tambahan, karena RBW-nya sudah didukung oleh banyak populasi. Namun, jika ada petani di lokasi lintasan yang memberi pakan di dalam RBW, mohon untuk tidak disudutkan, karena petani di lokasi lintasan ini tahu benar apa faktor yang menjadi kekurangan bagi RBW-nya, sehingga apapun usaha yang mungkin bisa dilakukan akan ia usahakan. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa setiap konsep yang ada dalam sebuah RBW itu memerlukan sentuhan yang berbeda, tergantung sejauh mana pengetahuan dan pengalaman empiris dari petani untuk mengambil langkah yang tepat. Karenanya, petani memang harus mengerti tentang apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan pada RBW-nya. Tentunya, selama petani bisa menerima konsekuensinya dan tidak merasa keberatan memenuhinya. Dan keseluruhan proses berpikir inilah yang terangkum dalam satu kata yang saya sebut dengan logika. Demikian video mengenai pengaruh pakan tambahan di dalam rumah burung walet. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi untuk kita semua, khususnya dalam bidang usaha budidaya burung walet.